Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut coba saya praktekkan penggunaan OBS untuk merekam tampilan layar dan juga bisa digunakan untuk live streaming. Ini adalah contoh PPT laporan pembelajaran jarak jauh atau home learning yang sudah saya buat sebagai bagian dari antisipasi kita mengantisipasi pandemi COVID-19 di Al-Azhar. Bapak dan Ibu guru sekalian, tentunya sebagai sebuah lembaga pendidikan, Al-Azhar juga mengikuti langkah-langkah antisipasi dan protokol dari pemerintah pusat maupun provinsi dan juga apa yang sudah digariskan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Maka untuk meminimalkan penularan COVID-19, pembelajaran jarak jauh adalah sebuah keniscayaan, mau tidak mau, semua stakeholder akan belajar sesuatu hal yang baru. Tidak mungkin lagi bertemu dalam pandemi ini, maka kelas-kelas virtual dan meeting-meeting dewan guru secara virtual juga diperlukan. Ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan dan saya rasa teman-teman sesuai dengan kebutuhan masing-masing sudah menentukan menggunakan apa. Tentu setiap aplikasi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Perubahan besar sedang terjadi dari yang normalnya menjadi normal baru. Maka pilihan kita adalah, kalau di bahasa Jawa itu ada istilah ngeli opo keli. Kalau kita ada arus besar, maka kita bisa ngeli, kita manfaatkan arusnya, kita pelajari untuk mencapai goals kita atau tujuan kita. Kalau kita tidak bisa ngeli, maka alternatif terakhirnya adalah keli. Kita nggak bisa apa-apa, diam saja, maka kita akan hanyut oleh kekuatan arus itu. Bapak dan Ibu, ini adalah beberapa contoh proses pembelajaran yang saya lakukan dan akhirnya mau tidak mau belajar banyak hal dalam waktu yang ada. Ruang-ruang kelas virtual itu memanfaatkan bisa juga dengan YouTube. Ini misalnya membuat grafik, ya kita tampilkan lewat share screen dari saya gunakan Jitsi Meet. Saya ada dua aplikasi yang sering dipakai, yaitu Jitsi Meet atau Google Meet. Tentunya masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Kemudian ini ada menti.com, atau kalau kita yang membuat, maka kita masuk ke Mentimeter. Kemudian ada berbagai aplikasi lain yang tentunya mau tidak mau akhirnya kita mencari bentuk-bentuk yang lebih efektif seperti apa, efisiennya seperti apa, berdasarkan pengalaman-pengalaman mencoba-coba langsung. Jadi banyak hal yang saya coba. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, saya masih menggunakan papan tulis. Ini laptop. Kemudian kadang-kadang dalam prosesnya, karena resolusi laptop kurang jelas, saya gunakan juga dengan handphone. Jadi awal-awal bisa dua device saya gunakan, satu laptop untuk tampilan utuh screen, ya, untuk screen share, membagikan tampilan layar saya, ngasih contoh soal dan sebagainya dari laptop langsung yang sudah disiapkan. Dan untuk tampilan live-nya dengan papan tulis, karena resolusi kamera lebih tinggi, maka saya gunakan kamera. Supaya saya tidak tengok-tengok, berikutnya juga saya gunakan, ini kalau Bapak Ibu perhatikan, saya menggunakan tampilan televisi, ya, saya tampilkan juga. Dan terus berkembang. Kemudian biar nggak dengan papan tulis bagaimana? Pakai pen. Tapi pen juga terbatas, akhirnya ketemu layar digital, ya, papan tulis digital. Saya gunakan Jamboard. Jadi ini terus berkembang Bapak Ibu. Nah, ini beberapa contoh laporan harian PJJ yang saya lakukan. Di sela-sela
pembelajaran juga membimbing karya ilmiah ya secara langsung, baik lewat video conference, lewat WA call, atau langsung dengan aplikasi yang lebih sederhana lainnya ya, kirim WA, kirim email gitu ya, langsung direvisi anak saat itu juga. Jadi kita bisa langsung konsultasi sebagaimana kalau tatap muka langsung. Rapat dewan guru, kemudian kegiatan OSIS, sampai ekskul, ini juga pembelajaran ekskul jarak jauh. Kemudian penilaian dengan kuisis. Jadi banyak hal yang akhirnya mau tidak mau kita selami, kita belajar. Sama tidak hanya guru saya rasa ya, orang tua dan siswa juga ada hal-hal tertentu yang mereka pun juga belajar. Ini saatnya untuk semua bisa mandiri, tak terperintah, karena yang menentukan mau melakukan atau tidak adalah diri sendiri. Guru sendiri, siswa sendiri, dan tentu kontrol dari orang tua. Karenanya Trisentra Pendidikan ya, ini tanggal 2 Mei Hari Pendidikan Nasional. Guru ada dalam 3 sentra itu sebagai bagian dari sekolah, bagian dari keluarga, bagian dari masyarakat. Bapak Ibu semua, karenanya kita kuatkan, kita saling support, saling berbagi. Jadi pengalaman dari saya share ini melalui media sosial yang saya punya, saya terkoneksi dengan guru-guru seluruh Indonesia juga. Mereka juga awalnya bertanya pakai apa, kemudian akhirnya sharing. Akhirnya saya berbagi, dan saya juga mendapatkan banyak dari guru-guru yang awalnya bertanya itu. Jamboard salah satu yang saya dapatkan dari teman guru saya dari daerah Gresik. Kemudian dari Madiun ada terkoneksi juga, dan yang lain-lain, tidak hanya sepulau Jawa, ada dari Nusa Tenggara, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Pulau Sumatera. Jadi ini adalah beberapa webinar yang saya ikuti, dan ini poster dari siswa, imajinasi mereka pasca pandemi apa yang akan terjadi. Jadi banyak hal, baik dari sisi new normal ya, normal yang baru. Mungkin kalau sebelumnya orang pakai masker itu dianggap sesuatu yang aneh, maka berikutnya pakai masker itu sesuatu yang sudah biasa. Demikian gambaran singkat dari laporan pembelajaran jarak jauh atau home learning. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.